rumah semi permanen milik warga di Kelurahan Bintaro dibongkar aparat gabungan TNI, Polri, dan pemerintah Kota Mataram. Pimpinan, kami menerjunkan kurang lebih 300 personil gabungan TNI, Polri, dan pemerintah Kota Mataram untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Warga yang tinggal di lahan Ibu Ratna perlu pemahaman saja bahwa apa yang selama ini mereka tempati adalah bukan milik. Jadi milik Ibu Ratna yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Tadi yang ada yang ditangkap, dikejar itu tadi gimana tuh Pak? Yaitu aparat ya, TNI, Polri, dan pemerintah kota melakukan pengamanan. Ya, pengamanan terhadap warga salah satu, saya bilanglah oknum yang tinggal di Ibu Ratna ini yang sudah dinilai oleh warga sekitar Pondok Pras ini ya, membuat situasi kurang kondusif, sehingga ya, aparat cepat melakukan pengamanan terhadap warga tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pesan kami kepada seluruh warga Pondok Prasi ya, agar tetap menjaga kondusivitas, keamanan, ketentraman dalam bertempat tinggal ya, di lingkungannya masing-masing. Patuhi apa yang menjadi sudah ketetapan aturan hukum positif yang ada di negeri ini. Pembongkaran dilakukan lantaran rumah-rumah warga tersebut dibangun di atas lahan seluas 64 are milik Hajah Ratna Sari Dewi. Sehingga pemilik lahan tersebut telah mengajukan gugatan beberapa tahun yang lalu dan memenangkan persidangan di pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1638/KPD 2020. Diketahui sebelumnya kuasa hukum Hajah Ratna Sari Dewi telah melakukan 2 kali somasi kepada warga untuk dilakukan pengosongan. Akan tetapi tidak digubris, sehingga aparat gabungan melakukan tindakan tegas, seperti yang terjadi pada hari ini Rabu, 28 Mei 2025. Meskipun sempat terjadi adu mulut dengan warga, namun proses pengosongan lahan tetap dilakukan dengan menggunakan... Saya tambahkan sedikit ya, klien kami itu Ibu Hajah Ratna Sari Dewi, itu sudah sangat menderita memikirin ini. Dalam artian, hampir kurang lebih 27 tahun dikuasai, beranak pinak di sini. PBB-nya dibayar oleh Bu Hajah, pajaknya, seperti itu. Makanya saat inilah kita bersyukur dibantu oleh masyarakat di sekitarnya ini yang betul-betul menurut informasi risih dengan warga yang ada di gudang Pondok Pras ini. Makanya kita didukung oleh masyarakat di sini, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, bahwa sudah jelas-jelas tanah ini miliknya Bu Hajah Ratna Sari Dewi. Dari eksekusi itu, kemudian ada timbul perkara yang digugat oleh orang lain, seolah-olah dagelan seperti itu. Menggugat juga warga yang dulu di sini, termasuk kita juga sebagai Ibu Hajah digugat terlibat 7 waktu itu, perkara nomor 105 waktu itu. Nah, gugatannya dia ditolak seluruhnya. Dia mengajukan banding, tapi diperkuat oleh memperkuat putusan PN seperti itu. Nah, setelah langkah-langkah itu kita lakukan, terus kita melakukan somasi. Biar lebih singkat lagi, kita somasi memberikan surat kepada warga penghuni ini, ex Pondok Pras ini, Pondok Pras ini untuk segera keluar. Sampai 2 kali kita melakukan somasi seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu, kita sudah mempunyai pegangan bukti bahwa kita akan mengarahkan dia supaya keluar dulu. Itu pun kita sudah didukung oleh Pemda Kota, termasuk juga semua aparat-aparat di Kota Mataram. Somasinya sudah kita kirim 2 kali, yang memang rencananya setelah Lebaran. Ya, setelah Lebaran kami tunda karena ada giat Kuningan Galungan. Akhirnya yang di kemarin somasi yang kedua di tanggal 19 ya rencananya, tapi dibatalkan juga. Jadi sebenarnya mereka sudah paham, cuma karena memang ada oknum lah ya yang semacam dogma lah, cuci otak mereka, sehingga seolah-olah tanah ini dikuasai oleh mereka, warga kita. Tapi dalam hal ini Pak Wali terus
memberikan arahan agar tetap diperhatikan masyarakat kita, ya, terutama mereka-mereka yang tidak punya tempat tinggal. Makanya kemarin Pak Lurah bersama kami sudah melakukan pendataan warga-warga kami yang punya tempat tinggal dengan yang tidak punya tempat tinggal. Nah, yang tidak punya tempat tinggal ini nanti selesai pengosongan akan kita kumpulkan, kita berikan arahan sekiranya mereka memang ingin menempati tenda sementara, ya, sembari nanti selesaikan dikerjakan huntara yang di Pondok Pelangi yang di utaranya Rusunawa. Itu rencana Pak Wali. Lokasi tenda sementara itu di Kebontalo dekat bank sampah. Insya Allah semua OPD terkait BPBD, kemudian dinas sosial, ya, termasuk Basnas, termasuk lahan itu kan diperuntukkan untuk LH kan, untuk bank sampah. Sudah kita konfirmasi hari ini kemarin sore sudah dibangun tendanya untuk air minum, air bersih, kemudian permakanan sudah disiapkan. Insya Allah ini kita kembali kepada warga yang memang berkenan untuk tinggal sementara di sana, sembari menunggu selesai yang di Huntara. Gitu. Artinya warga sudah ditetapkan untuk tempat yang layak, ya? Yeah. Itu sudah jauh hari Pak Wali sudah atensi itu sampaikan kepada kami. Kita intervensi di dalam konteks dampak sosial, ya, dampak sosial sekiranya tadi itu mereka tidak punya rumah, kita ajak diskusi dulu, ya, dan Pak Lurah sudah berapa kali itu masuk ke sana menyampaikan mungkin dengan pengosongan ini kita kasih kesempatan untuk berpikir. Nanti kita kumpulkan, kita jelaskan rencana Pak Wali yang memang sudah lama disiapkan Huntara itu. Pertama untuk persiapan berapa unit akan disiapkan itu untuk menampung. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan jumlah. Kalau hasil data Pak Lurah kemarin asesmen itu sekitar 15 kakak yang tidak memiliki rumah. Jadi kami masih berpegang pada data tersebut. Sekiranya nanti bertambah kita akan informasikan kepada dari Perkim nanti yang berarti lahan yang akan rencana dibuat TPA yang di sana itu ya? Itu lahan pemerintah yang di utaranya Rusunawa dekat tempat TPS ya? Pemindangan. Ada musola di utaranya musola, di selatannya musola. Di utara di dekat Huntara.